Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Hobi Mencari Hobi. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sedikit ya tentang sebuah sistem CCTV. Ini sebenarnya sistem CCTV yang sudah lumayan lama, tapi saya baru tahu. Ini namanya NVR atau IP Camera CCTV ya. Dan ini kemarin kebetulan saya beli untuk SLB Mandiri Putra Jumapolo, mereknya SVIS ya. Ini NVR nya juga SVIS. Kali ini kita sudah coba instalasi pengaplikasian dulu di beberapa titik. Ini ada 4 titik ya. Nah, nanti kita akan bahas mulai dari mengapa saya pilih ini, lalu bagaimana sistem kerjanya, bagaimana kualitasnya, dan berapa harganya. Ya teman-teman, langsung saja. Saya beli CCTV ini, sistem seperti ini, karena di SLB kami atau lingkungannya itu lumayan luas ya, sekitar 2000 meter persegi. Jadi kalau ditarik garis itu jarak paling panjang itu sekitar 70 meter persegi, 70 meter. Dan saya menggunakan sistem IP kamera dengan NVR, bantuan NVR. Nah, kalau biasanya itu teman-teman tuh taunya DVR yang full sistem kabel. Nah, kalau NVR ini dia bantuannya lewat nirkabel atau wireless seperti itu. Nah, jadi di DVR atau NVR yang biasa kita tahu itu, ini dalamnya sama, ada hard disk kita tambah sendiri. Lalu yang membedakan di sini sudah ada antena WiFi-nya. Nah, di sini yang gunanya untuk pemanfaatan penangkap sinyal kamera. Nah, seperti itu. Jadi kameranya ini sudah tidak perlu kabel, hanya perlu kabel adaptor untuk power supply-nya saja ini. Nah, sedangkan untuk aksesnya ini juga bisa diakses di internet, jadi melalui router. Nah, routernya ini harus kita sambungkan via LAN. Jadi untuk inputnya ISP atau jaringan kita pakai via LAN. Dan saya ini sebenarnya hanya pakai modem, pakai tri ya. Di sini tidak ada akses internet ISP, jadi pakai tri modem MiFi. Karena di sini nggak ada LAN, saya sambungkan via WISP di sini dan masuk ke kabelan. Memang agak ribet tapi sesuai dengan budget lah ya, seperti itu. Nah, jadi untuk NVR-nya sendiri ini tugasnya tadi, kalau biasanya itu untuk kamera-kamera seperti IP kamera atau babycam seperti ini kan ada micro SD-nya. Nah, jadi ini biasanya micro SD itu. Nah, karena kita sudah ada NVR, jadi dari micro SD itu kita langsung pancarkan ke perekamannya langsung ke harddisk satu di sini. Jadi kapasitasnya harddisk ini bisa sampai 8 tera. Jadi bisa lebih maksimal lah. Kalau untuk memori dari IP cam-nya ini sendiri kan biasanya hanya sekitar 256 seperti itu. Dan ini juga menjawab pertanyaan saya. Biasanya itu kan kita tidak bisa menampilkan ke monitor langsung. Kalau misalkan dari IP kamera harus pakai laptop atau aplikasi. Nah, kalau di sini lewat NVR atau DVR khusus wireless ini, kita bisa menampilkan ke layar monitor langsung. Dan ini outputnya ada HDMI dan VGA. Ini seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti kita coba melihat satu titik sama yang lain seperti itu ya. Nah, selain itu untuk harganya sendiri, saya kemarin beli di Tokopedia, teman-teman cari itu harganya untuk NVR tanpa harddisk sama 4 kamera yang bisa putar kanan kiri, karena ini nanti penempatannya insya Allah tidak kena air hujan. Saya pilih yang indoor tapi bisa geleng-geleng kanan kiri biar memperluas penglihatan. Ini harganya 2.300.000. Nah, untuk harddisknya sendiri saya sementara pakai yang 160 GB saja.
karena copotan dari komputer. Nanti rencananya mau cari yang 2 tera itu sekitar 900 sampai 1 juta di reseller dan tempatnya. Di satu lain untuk keunggulannya sendiri, karena ini modelnya sudah IP cam dan baby kamera, ini bisa untuk dual kontak, jadi menerima dan kita juga bisa mendengarkan percakapan yang ada di sekitar kamera, seperti itu teman-teman. Nah ini untuk perekamannya, ini yang paling jauh sekitar 70 meteran di joglo bawah. Ini sinyalnya sudah lumayan bagus nih, tadi agak redup. Kalau redup itu dia kalau nggak bisa dalam jangkauan putus. Lalu ini yang ada di depan saya ini yang ada di arah lapangan, dan ini satu saya coba colok di ruang guru, nanti rencananya di luar untuk menghadap ke depan sampai ke parkiran. Jadi sementara 4 titik, jadi ini masih bisa dikembangkan sampai 6 titik seperti itu. Ini coba kita buka ini. Nah ini kondisi sinyal ya, karena sebenarnya kalau untuk loss sendiri mungkin dia bisa sampai lebih dari 100 meter, 70 sampai 100 itu bisa. Nah tapi karena terhalang tembok, nah tembok kalau kita tahu teman-teman itu wifi itu musuhnya tembok ya, jadi agak ada tantangan di situ. Coba kita cari, ini belum saya namai. Kita multi layar ini seperti ini. Dua. Oh ini yang di mana tadi? Joglo lepas sinyal ya, tuh dia nyambung lagi, ini sinyal cuma 2. Nah itu problemnya, nanti kita cari tempat yang bagus. Nah ini kalau kita mau coba kanan kiri, ntar yang sini ya coba. Oh nolling. Ini ini dia ganti otomatis ya, nanti ganti dulu. Di ruang guru. Ini yang di joglo hilang lagi sinyalnya dari ini. Nah ini ini ada pilihan untuk putar seketika mulai merekam, kontrol PTZ. Bentar, ini saya masukkan passwordnya dulu. Oke, masuk password. Nah ini saya bisa zoom in digital dan menggerakkan kanan kiri. Ini bisa. Lalu ini apa ini? Penyeka area pembesar. Nah, ini bisa mengatur secara otomatis kecepatan. Ini live ya. Live ya, ini mohon maaf agak kuning karena memang monitornya ya. Monitornya ini untuk suaranya, nah ya untuk suaranya nggak ada karena ini nggak di TV. Jadi kalau di TV dia akan mengeluarkan suara ini, capture bisa. Nah pencahayaan lampunya juga dia ada, dan ini juga bisa kita tampilkan di di HP. Kalau di HP nanti aplikasinya S-Vis juga, jadi nanti kita bisa share ke guru-guru atau ke siapa saja yang pengen kita share untuk mengamati. Jadi nanti lewatnya pakai data seperti itu. Ini masih hilang ya karena tidak ada sinyalnya, masih kurang bagus. Jadi nanti kita cari penempatan yang bisa menjangkau. Nah, ya yang biasanya jadi pertanyaan itu apakah ini bisa disambungkan di internet di tempat terpisah dengan ISP lain? Jawabannya tidak bisa. Jadi kalau IP cam-nya ini misal kita punya di sini mau diaktifkan di Karanganyar Kota dengan internet, itu tidak bisa dimasukkan ke sini karena beda.
karena dia harus satu jaringan internet dari routernya ini ataupun satu masuk ke sini ke antena dari DVR ini, jadi terbatas. Dan ada satu lagi yang modelnya multi repeater CCTV, jadi antara antara lain kamera itu dia saling berhubungan. Jadi kamera satu punya repeater lagi untuk membantu sinyal ke kamera 2 itu biar lebih terpantau. Jadi saling menyebarkan sinyal. Jadi itu mungkin untuk daerah-daerah perumahan yang antar satu gangnya jauh-jauh dan tidak yang jelas tidak terjangkau sama NVR ini, jadi bisa lebih terjangkau. Mungkin itu saja teman-teman sementara sekilas. Jadi nanti kita aplikasikan. Nah, ini connect lagi yang joglo, kita aplikasikan ke instalasinya. Jadi saya nanti tinggal colok sama pasang mounting. Jadi mountingnya juga sudah termasuk ya. Jadi mountingnya sudah termasuk di sini. Jadi nanti kita tinggal pasang saja seperti itu. Ya, semoga nanti awet, karena yang Gcam itu sudah 1 tahun, tapi yang Gcam di perumahan itu pas 1 tahun ini semuanya sudah mati. Jadi karena memang indoor dipaksa outdoor tidak bisa. Dan ini hanya khusus ke kamera NV saja. Untuk yang lain paling high vision, tapi banyak beberapa tipe saja. Sementara itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.